Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah pembahasan tematik ya, tema 4. Nah, ini untuk kelas 3. Nanti akan ada subtema 1, 2, 3 dan 4, dan untuk tema-tema yang lain bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah playlist ya untuk mulai dari tema 1 dan seterusnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja bahas tema 4, kewajiban dan hakku. Nah, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Ini adalah keluarga Siti. Mari kita baca. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas semua itu, ya, atau atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ini. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau hak sesuatu yang didapatkan. Nah, di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Ya, jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita terima. Mari kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Ayo mengamati. Amati gambar berikut, buat pertanyaan tentang gambar. Apa hak dan kewajiban Siti? Pertanyaannya. Ya, apa hak dan kewajiban Siti? Ya. Nah, lakukan dengan teman sebelahmu. Ya, apa haknya? Wah, haknya ya disayang ya, dapat makanan seperti itu ya, disayang. Bacalah dengan suara senyap. Ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Ya. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu baca dengan nyaring. Ya. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu baca dengan nyaring. Bacalah hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Ya, tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Oh, teksnya berarti yang di atas tadi ya. Saran. Ya. Perhatikan teks kasih sayang di rumah, garis bawah. Oh, ini ya. Nah, sarannya apa saja? Untuk saran saya akan kasih warna biru. Ya. Nah, ini sebagai anak kamu harus, ini saran ya, sebagai anak kamu harus menyayangi orang tuamu. Ya, ini saran. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Ya. Ini adalah kalimat saran.
Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Ini kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Ini adalah kalimat saran yang saya garis bawah biru. Kita akan menjawab yang sini. Ya, bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang harus Siti lakukan. Mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. Mendapat perawatan dari ayah dan ibumu, ya. Maka kalau kita mendapatkan perawatan, kita juga harus menolong, ya. Menolong perawatan mungkin bisa juga, kalau ini mendapat kasih sayang, kita juga harus menunjukkan kasih sayang, ya. Kalau mendapatkan perawatan, kita juga harus perhatian pada ayah dan ibu. Sarannya, ya. Sayangilah ayah ibumu, mendapat perawatan ayah ibu, hormatilah ayah dan ibumu. Mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu, ya, bantu ayah dan ibumu, karena pekerjaannya kan ditinggalkan untuk bermain. Setelah itu bantu, ya, agar pekerjaannya juga selesai. Mungkin membantu menyapu kamarmu sendiri, ya. Bantulah ayah dan ibu. Dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Berceritalah hal yang baik dan menyenangkan. Nah, karena orang tua itu kebahagiaannya itu kalau melihat anaknya baik-baik, hatinya juga senang, ya. Kalau ada kesusahan juga ceritakan saja, tidak apa-apa, ya, tapi harus sopan. Mendapat perhatian ayah dan ibu saat belajar, berterima kasihlah pada ayah dan ibu. Pada ayah dan ibu. Ya. Ini dan sopan, ya, ini mungkin. Saat kita bercerita yang sopan. Mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Ya. Di sini mungkin doakanlah ayah dan ibu agar selalu sehat, agar sehat selalu. Nah, ini penting bagi kita untuk mendoakan ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu kita sehat-sehat kan bisa selalu membantu kita, ya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, mari kita bahas di bawah. Ya, amatilah contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah. Ya, ini kemungkinan. Hari belajar di sekolah 200, belajar di rumah adalah 115. Nah, ini dapat 115 dari mana? Dari 365 dikurangi 200.
50. Ya. Maka ini 1, di sini 1, di sini 5 ya, 5 dikurangi 0, 5 di 1. Dapat ini. Nah, kalau ini kemungkinan berapa? Misalnya belajar di sekolah 200 hari. 200 hari karena banyak libur. Ya, maka belajar di rumah akan menjadi 365 dikurangi 200. Ya, ini 165. 165. Kalau banyak di sekolahnya, misalnya di sekolah sampai 300 hari, maka 365 dikurangi 300, di sini akan 65 hari aja di rumah. Ya. Nah, ada juga sekolah yang jarang pulang ya, menginap di sekolah. Ada juga yang seperti itu. Ya, seperti di pondok. Ya, misalnya di sekolah 260 hari. 260 hari kita tinggal ngurangkan. 365 dikurangi 260. Maka dapat 50105 hari. Misalnya karena pandemi banyak liburnya, di rumah di sekolah cuma 100 hari. 365 dikurangi 100 menjadi 265, banyak di rumahnya ya. Ini boleh jadi 100 di sekolah, di rumahnya 265 aja. Atau sekarang itu saat ada pandemi corona, di sekolahnya 0. Tidak ada sama sekali di sekolah, semuanya di rumah, 365. Ya. Ayo mencoba, amati kembali cerita tentang hari belajar Siti, tentukan jumlah hari belajar yang berbeda, lalu tentukan banyak hari Siti di sekolah dan di rumah. Jumlah hari belajar itu dalam setahun 365. Tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Sekarang berbeda ya. Misalnya hari belajarnya adalah 200 hari. Ya, tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Kita asal saja ya, 200. Ya, 200 hari. Nah, kalau di sekolah 100, di rumah juga 100. Ya. Tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Ya, asal itu ya, berarti. Nah, berarti kalau di sekolah di sini 180 hari, yang di rumah 20 hari. Kalau di sekolah itu cuman 50 hari, di rumah 150 hari. Kalau di sekolah yang 150 hari gitu ya. Ini kita bebas yang memberikannya. Misalnya di sekolah 190 hari, di rumah cuma 10 hari. Kalau di sekolah di sini 150 hari, di rumah 50 hari. Ini asal saja ya. Ini hanya sebagai contoh. Kamu tentu sangat senang mendapat perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Ya, amati liriknya, coba nyanyikan sesuai kreasimu. Perhatikan gurumu bernyanyi, ikuti perlahan-lahan dengan irama yang benar. Ya, ini karangan A.T. Mahmud. Ya, jika ibuku tua nanti enak kalau ada musiknya ya. Nah, di bagian bawah sini ada juga ini notasinya. Kita ambil gitar dulu. Saya beri contoh dulu ya. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih,
akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Gitu ya. Terus kemudian, jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Oke, gitu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Jika ibuku tua nanti ya. Ali duduknya yang enak. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Ayo kita nyanyikan bersama-sama sekarang. Seperti itu ya. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Oke. Seperti itu ya lagunya. Nah, itu bisa kalian hafalkan ya. Lebih enak kan ada ininya. Oke. Kamu dapat berlatih bernyanyi bersama temanmu. Perhatikan ketentuan berikut yang wajib kamu ikuti. Ya. Duduk atau berdirilah dengan nyaman saat bernyanyi. Ya, gini ya. Perhatikan lagu yang dinyanyikan, bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Lakukan dengan kompak. Jadi duduk dengan nyaman ya. Ya, tegak gini biar suara kita itu keluarnya itu los ya. Nah, coba dengan suara lembut seperti berbisik, suara normal keras, mana yang lebih bagus menurutmu? Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan, bernyanyi sambil bisa melatih konsentrasi loh ini ya, kekompakan dan keakraban. Oke, kegiatan bersama orang tua menceritakan pengalaman mendapatkan kasih sayang dari ayah atau ibu. Pembelajaran akan kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.